Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, setiap hari kita mendengar suara adzan 5 kali sehari. Di dalam adzan itu ada kalimat Hayya 'alal falah. Iya. Hayya 'alal falah. Jadi sehari 5 kali kita diajak untuk menang. Hayya 'alal falah. Marilah kita meraih kemenangan. Nah, mau nggak mau, suka nggak suka, itu kita berada dalam posisi persaingan. Ya, karena kalau mau menang itu kan harus bersaing dengan para pesaing. Nah, di sini saya mau ceritakan taktik persaingan sosial. Kalau di teorinya belum ada. Jadi saya menganalogikan dengan persaingan dagang atau persaingan bisnis. Tapi orang cerdas kan bisa bikin analogi. Ini yang diterapkan di sana, kita terapkan di sini. Nah, dalam persaingan sosial itu persaingan itu tak bisa terhindarkan. Pasti ada. Persaingan itu dapat memicu semangat. Ya enggak? Persaingan itu yang sehat ya. Kita tidak bicara persaingan itu yang tidak sehat. Yang saling sikut, yang saling injek, yang dukun bicara, itu enggak. Itu di luar kekuasaan saya, di luar keahlian saya. 4, itu kita pasti ingin lebih baik. Jadi kaitannya sama persaingan memicu semangat itu adalah semangat untuk menjadi lebih baik. Naik terus. Nah, yang terakhir, ini yang kita takutkan ini. Gak enak, jadi pecundang itu gak enak. Oke? Selanjutnya, dalam persaingan itu prinsipnya hanya 3. Apa aja? Yang pertama adalah cost leadership. Cost itu biaya, leadership itu kepemimpinan. Jadi kalau Anda mau menang, Anda menjadi yang paling rendah biayanya, maka Anda akan bisa jual lebih murah. Maka Anda akan menang dalam persaingan. Orang-orang banyak beli kepada Anda. Nah, murahnya kenapa? Karena prosesnya sudah efisien. Jadi biaya operasional Anda sudah ngirit gitu. Dan skala ekonomis itu sudah memenuhi syarat. Jadi Anda bisa murah kalau skala ekonomisnya cukup. Artinya volume usaha Anda udah besar. Yang lebih besar itu bisa lebih ngirit. Jadi Anda jangan ngimpi kalau usaha Anda warungnya cuma 1, kemudian tempatnya kurang strategis, Anda mau pakai cost leadership ini, itu nggak bisa. Saya pastikan nggak bisa. Kecuali Anda menjadi Indomaret, Alfamaret, jaringannya banyak, cabangnya banyak. Jadi dia bisa ngirit gitu. Ngirit 1 rupiah per cabang aja. Itu kalau 1000 cabang kan berarti udah 1000 rupiah gitu. Tapi kalau Anda 1 cabang
itu ngirit mau menjadi cost leader, itu nggak bisa. Jadi harus pilih strategi yang lain. Strategi yang lain adalah diferensiasi. Diferensiasi itu artinya Anda different, Anda beda dari yang lain. Ya, kalau yang lain itu buka sampai jam 8, Anda buka sampai jam 11. Itu termasuk salah satu pembeda. Jadi ada yang beda. Atau produknya itu unik. Itu. Jadi nggak bisa ditiru. Ya, sulit untuk ditiru. Itu pakai cost diferensiasi. Nah, diferensiasi ini biasanya dia nggak terlalu berpikir cost, nggak terlalu berpikir biaya, karena orang biasanya kalau udah suka, ya udah fanatik, itu dihajar dengan harga berapapun dia akan mau. Contohnya butik-butik pakaian gitu kan, ya salon-salon yang khusus melayani orang-orang artis-artis gitu misalnya, itu adalah diferensiasi, beda, ada yang beda. Saya kalau kesini itu beda banget. Ini di sini pelayanannya pokoknya full, nggak seperti beli di toko yang lain, nggak seperti nongkrong di kafe yang lain. Kalau itu kafe. Nah, itu kedua. Jadi taktik yang ketiga adalah fokus saja. Mungkin Anda nggak terlalu gede, ya kan? Mungkin modal Anda sedikit, jadi Anda pilih daerah tertentu aja, pilih pelanggan tertentu. Contohnya apa Pak? Misalnya contoh aja, Bank BTPN, Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Ini market ini orang-orang pensiunan itu kan banyak yang menghindari, tapi Bank BTPN itu fokus di pelayanan kepada pensiunan gitu. Nah, ini contoh aja. Jadi fokus itu memilih satu jenis konsumen aja pokoknya. Saya mau pilih orang tua gitu. Yang lain udah pada nggak mau layani, saya mau layani gitu. Fokus. Atau geografis, daerah tertentu. Saya mau buka di Makassar aja. Saya mau pilih di Papua gitu. Jadi memilih sesuatu yang fokus. Jadi 3 ya, cost leadership atau menguasai biaya, ya. Biayanya bisa ngirit. Ini biasanya dilakukan oleh yang skalanya gede-gede, ya umumnya gitu. Yang kedua adalah diferensiasi, beda, cari yang beda, cari yang unik. Ketiga, Anda fokus saja. Nah, apapun posisi Anda, baik Anda menjadi pemimpin pasar, ya, itu contohnya saya bilang Jarum gitu ya, itu pemimpin pasar, itu semua rokok yang lain itu adanya di bawah dia, kecil-kecil semua. BCA gitu ya, BRI gitu, itu pemimpin pasar. Jadi mempunyai nasabah luar biasa banyak, modalnya gede gitu kan. Itu biasanya market leader, pemimpin pasar. Kacang Garuda gitu. Kacang Garuda itu 60% kacang yang ada di Indonesia itu yang jualin Garuda. Atau Anda mau jadi challenger. Challenger adalah penantang gitu. Jadi Anda mau jadi penantang, Anda baru mulai nih, Anda bikin bank gitu, mau seperti BCA apa mau seperti BRI atau mau kecil-kecil aja, ini namanya market challenger gitu. Dia menantang, berani menantang. Terus yang ketiga adalah follower itu adalah sebagai pengikut aja. Ya udah saya ngikut Jarum aja, ya udah saya ikut BCA aja. Itu dia nggak menantang, tapi dia mengikut. Yang keempat itu adalah market niche. Jadi market niche ini tadi yang fokus tadi. Jadi dia memilih segmen-segmen tertentu yang khas gitu,
yang enggak dilayani orang, maka dia masuk di situ. Teman-teman, jadi yang jadi leader itu biasanya itu melindungi pasar yang udah ada, melindungi Pak. Melindunginya gimana? Ya, melindungi ini gini Pak. Di Rembang misalnya, itu beredar rokok tanpa cukai, gitu. Nah, tanpa cukai ini banyak yang beli Pak. Belinya diam-diam di bawah, tidak terlihat gitu. Jualannya juga umpet-umpet, tapi yang beli banyak karena sangat murah Pak. Nah, informasi ini didengar oleh Jarum Pak. Nah, Jarum ini terganggu Pak. Di Rembang ada penjual yang ilegal dan ini mempengaruhi penjualan kami di situ. Jadi sales-salesnya Jarum itu kan komplain karena yang semula beli Jarum belinya rokoknya persis Jarum tapi tanpa cukai, kan jauh di bawah harga pasar Pak. Nah, akhirnya Jarum itu meminta tolong polisi. Jadi polisi itu menyelidiki, menginvestigasi dan menangkap penjual-penjual itu Pak, atas pesanan dari Jarum. Ini namanya mempertahankan pasar. Atau kedua, itu adalah memperluas pasar. Semula Anda di Jawa Tengah gitu ya, atau seperti mie gacoan lah, mie gacoan itu di Jawa Timur, di Malang itu sudah sukses, dia melebar ke Jawa Tengah, melebar ke Jakarta, itu dia berarti memperluas pasar. Yang ketiga itu mengembangkan permintaan pasar, mengembangkan, jadi wilayahnya tetap tapi dia kembangkan. Misalnya dulu yang nabung hanya bapaknya gitu, lalu banknya itu mempengaruhi, Pak ibu enggak nabung Pak, gitu. Pak anak-anak enggak nabung Pak, itu namanya mengembangkan permintaan pasar gitu. Ini untuk market leader. Nah, sedangkan untuk challenger atau penantang itu bisa dengan metode langsung Pak, metode langsung. Jadi langsung dia tatap muka gitu, hajar gitu, dengan produk yang lebih baik, harga lebih murah, promosi lebih baik. Contoh, teh pucuk daun. Teh pucuk daun. Teh pucuk daun ini sudah langsung face to face dengan teh botol sosro. Dia menggunakan kemasan botol. Kalau teh botol sosro pakai botol kaca, kalau si teh pucuk daun ini pakai plastik. Dengan modal yang sama besar, dengan iklan yang lebih gencar, dia harga lebih murah Pak. Jadi ini bisa Pak, bisa karena Anda adalah modalnya sama. Yang kedua, penyerangan samping. Jadi dia menyerangnya lewat sisi, samping-samping aja. Jadi dia melihat dari market leader tadi, pemimpin pasar tadi, di mana daerah-daerah yang bolong, di mana daerah-daerah yang tidak dilayani oleh mereka, yang tidak dilayani oleh BCA, yang tidak dilayani oleh Garuda Food, yang tidak dilayani oleh Jarum gitu. Jadi dia masuk di situ Pak, masuk di daerah-daerah samping-samping. Nah, atau melalui rantai. Rantai itu adalah saluran distribusinya. Dari pabrik dijual ke pedagang besar jual lagi ke pedagang kecil ke konsumen. Jadi rantai ini. Jadi dia menyerang rantai-rantainya ini. Contohnya adalah Grab, Gojek. Grab dan Gojek itu menyerang taksi, Pak. Dulu ada taksi. Itu dengan dia menggunakan rantai, saluran distribusi. Kemudian Shopee dulu kan ada orang beli harus datang langsung ke toko. Nah, dengan adanya Shopee,
itu dia memotong rantai tadi. Jadi nggak usah datang ke toko, langsung klik aja, maka barangnya terpesan gitu. Lah, yang menyerang lewat samping tadi itu contohnya Pepsi Cola. Pepsi Cola itu menyerang Coca-Cola, tapi dia nggak langsung face to face. Karena dia sadar modalnya nggak sebesar Coca-Cola, dan Coca-Cola udah ratusan tahun kalau di Amerika, dan Pepsi baru kemarin sore lah ibaratnya. Nah, jadi kalau Anda dalam situasi sosial itu Anda akan bersaing dengan tetangga Anda, bersaing dengan kawan Anda gitu ya, bersaing dengan atasan atau bawahan itu ya, itu Anda harus sadar diri dulu, posisi saya sebagai, apakah modal saya sama dengan pesaing saya, misalkan di sekolah gitu ya, kita sama-sama siswa, saya orang miskin, sedangkan yang ranking itu orang kaya, dia beli buku apa aja bisa, sementara saya adalah orang miskin. Jadi tapi saya ingin bersaing dengan dia, ya kita jangan gengsi, jangan gagahan. Kita nggak bisa beli buku, nggak ada uang, ya kita harus menjadi lewat samping aja, atau kita meniru aja follower, kita meniru aja, kita datang ke rumahnya, kita tanya dia bagaimana caranya belajar yang baik, boleh pinjam bukunya enggak gitu kan, boleh fotokopi enggak gitu. Jadi lebih lebih logis gitu loh. Jadi nggak usah kita keburu nafsu, ingin bersaing dengan tetangga yang kaya raya, teman yang lebih pinter, teman kerja yang sukses gitu, naiknya cepat gitu, kita iri gitu, kita bersaing aja. Nah, tapi kita lihat dulu kemampuannya. Apakah saya punya modal sama dengan dia, punya kemampuan sama, kepintaran yang sama, atau tidak? Nah, kalau kita tidak sama dengan dia secara keuangan, secara kepintaran, dan secara nasib ya, kita sadar diri, jangan bernafsu, berambisi untuk bersaing dengan dia gitu. Itu pelajarannya, mudah-mudahan bisa diterima dan membuat kita lebih dewasa dalam kancah human race. Human race itu namanya balapan manusia. Jadi kita harus menang, hayya 'alal falah. Tapi manakala kita punya sumber daya tidak lebih baik dari pesaing kita, kita harus pakai strategi yang lebih dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.